Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang pemikiran hukum. Dalam hal ini, pemikirannya Marcus Tullius Cicero sebagai seorang pemikir hukum dari Romawi kuno ya. Jadi, gagasan pertama yang juga eh, di satu sisi menyerupai dengan pemikiran Plato dan Aristoteles, Marcus Tullius Cicero berpegang pada konsep yang disebut dengan hukum kodrat atau hukum alam ya, sebagai pijakan di dalam memahami hakikat hukum. Namun tak seperti Plato maupun Aristoteles, ia hidup di era berbeda di dalam kerajaan Romawi yang praktis tak mengenal tradisi hukum secara tertulis ya, sebagaimana halnya di era Yunani kuno. Sebagai contoh, 12 Tables ini merupakan rujukan yang digunakan oleh para orang hukum pada saat itu hanyalah berupa putusan-putusan mengenai kasus yang lazim disengketakan gitu ya. Alih-alih berupa aturan tertulis sebagaimana halnya yang dianjurkan oleh Plato maupun Aristoteles ya. Dengan kata lain, secara simplistis kita dapat katakan 12 Tables adalah putusan-putusan yang mencerminkan tradisi common law ya, alih-alih tradisi civil law yang lebih berupa aturan-aturan tertulis mengenai apa yang dilarang dan boleh gitu kan. Seperti Plato dan Aristoteles pula, Cicero menolak konsep demokrasi populis yang menyamaratakan semua orang, di mana Cicero lebih memilih konstitusi campuran dengan pembagian kekuasaan di antara kalangan kerajaan dan warga yang unggul ya. Jadi pada dasarnya mereka bukanlah egalitarian, mereka menolak mengingat fakta bahwa setiap orang memiliki kapasitas berbeda, sehingga dia termasuk yang berpandangan bahwa mesti ada eh, stratifikasi demikian untuk menciptakan nanti tatanan yang ideal sesuai seturut dengan hukum kodrat. Ya, mengenai daya mengikat hukum itu sendiri, Marcus Tullius Cicero tak seperti pemikir sebelumnya di era Yunani kuno ya, yang mendasarkan pada konsep polis kan. Jadi bila di era Plato dan Aristoteles kewajiban untuk mentaati hukum itu adalah bagian dari eksistensi polis itu sendiri atau konsekuensi dari seseorang yang lahir dan tumbuh besar di situ, maka di dalam pemikiran Cicero ia lebih mendasarkan pada konsep hukum kodrat, di mana hukum kodrat ini adalah sesuatu yang dapat dipahami melalui penalaran yang dimiliki oleh manusia ya. Jadi melalui akal budi, melalui akal sehat, manusia dapat memahami apa itu yang sifatnya kodrati gitu kan, di mana dalam hal itu manusia bisa mengetahui apa yang baik dan adil. Sehingga konsepsi hukum kodrat ini melampaui hukum positif menurut Cicero ya. Dengan kata lain, sekali lagi eh, Cicero termasuk salah satu pemikir yang tidak terlalu concern dengan aturan hukum yang mesti tertulis karena tadi ya dikatakan bahwa hukum kodrat ini melampaui hukum positif dan itu berkenaan dengan penalaran dan melalui penalaran lah ke konsep yang baik dan adil itu dapat diketahui. Tetapi di sisi lain, Cicero juga tidak menganjurkan pembangkangan hukum yang katakanlah tidak adil ya, karena apabila diurutkan secara hierarkis maka kita paham bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu demi ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam hal ini, Cicero termasuk yang berpandangan bahwa keadilan tetap yang lebih utama ketimbang dua konsep terakhir tadi ya. Sekalipun tentu idealnya diperoleh juga, tetapi keadilanlah yang menjadi landasan utamanya. Cicero berpandangan bahwa hakim, dalam hal ini termasuk raja, mesti tunduk pada hukum. Dengan kata lain, raja tidak melampaui hukum ya. Sekalipun sekali lagi di era itu masih sangat marak pemikiran yang mengkategorikan kehendak atau titah raja sebagaimana halnya hukum, hingga di sini pemikiran Cicero pun seperti halnya Plato dan Aristoteles itu mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada hukum juga termasuk raja, sedangkan masyarakat di sini tunduk kepada hakim yang merupakan entah kalangan kerajaan maupun warga yang unggul.
Dan seperti Plato maupun Aristoteles, khususnya Plato di fase kedua ya, ia menekankan substansi hukum untuk kebaikan bersama yang sesuai dengan hukum kodrat. Dengan kata lain bahwa aturan hukum itu tidak hanya persoalan untuk menyamakan apa ya persepsi di antara keinginan-keinginan yang beragam di setiap keluarga yang ada gitu ya, melainkan dia harus memiliki muatan substantif sebagaimana halnya di dalam konsep Aristoteles yang mengatakan bahwa hukum itu memiliki muatan edukatif. Artinya hukum ini mesti menjadi alat atau sarana untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keutamaan-keutamaan gitu ya, memiliki kebaikan-kebaikan. Jadi dengan kata lain, hukum ini merupakan alat yang digunakan untuk menciptakan manusia sehingga dia cenderung kepada kebaikan. Lalu supremasi hukum harus sejalan dengan nilai keadilan. Ini ya inti dari konsep hukum kodrat itu adalah bahwa apa itu hukum adalah apa itu yang adil sesungguhnya kan. Jadi itu sebabnya tadi dikatakan bahwa daya mengikat hukum itu berasal dari penalaran yang merupakan cerminan dari hukum kodrat dalam memahami apa itu yang baik dan adil. Dengan demikian, maka hukum adalah mesti sejalan dengan apa yang adil dan kalau tidak adil, maka itu bukanlah hukum sesungguhnya. Memasuki era abad pertengahan, eh, yaitu dengan dimulainya peralihan kekuasaan dari semula kerajaan ya menjadi kekaisaran pada saat itu, maka berangsur-angsur kekuasaan gereja gitu memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di Eropa pada saat itu, sehingga ada semacam pembalikan pemikiran yang bila di era sebelumnya eh, para pemikir itu lebih berupaya memahami hakikat alam semesta ya, sebagaimana telah diterangkan di dalam era pemikir sebelumnya, di mana pemahaman akan konsep hukum itu tak bisa dilepaskan dari konsep tentang alam semesta yang tercermin dari atau memiliki inti kosmos ketertiban sebagaimana dipadankan dengan konsep rasio yang berupaya menahan laju hasrat atau emosi atau nafsu gitu kan. Itu merupakan suatu pemikiran yang lahir karena refleksi atas alam semesta, maka di dalam era abad pertengahan seturut dengan perubahan konjungtur politik yang ada di mana kekuasaan gereja sangat berpengaruh, maka rujukan dasar dari pemahaman atau penggalian tentang hakikat hukum itu didasarkan pada konsep teologi atau agama ya, atau pandangan keagamaan. Pertama adalah Santo Augustine yang sangat berpengaruh di era abad pertengahan terkait pemikirannya tentang hukum. Di sini saya merangkum beberapa poin sederhana saja yang tentu lebih detail apabila saudara-saudara membaca ya artikel yang sudah saya berikan. Pertama, Santo Augustine itu tak seperti pemikir zaman kuno yang umumnya memilah tujuan hukum itu menjadi dua hal. Pertama, sebagai sarana yang menjamin perdamaian bagi individu-individu dalam mengejar tujuan hidup masing-masing yang beragam, sebagaimana ditekankan di dalam polis ya di dalam pemikirannya Plato maupun Aristoteles, ataupun sebagai sarana untuk membentuk pola hidup yang baik. Tadi telah dikatakan bahkan hingga era Cicero, dia termasuk yang berpendapat bahwa hukum itu bukan semata problem yang pertama ya untuk menjamin perdamaian, tetapi juga untuk membentuk manusia yang baik. Dan ia yakini bagi Cicero itu bersandar pada nalar yang dimiliki oleh manusia. Nah, Santo Augustine pada mulanya ini menerima pemikiran klasik, terutama dari aliran Stoikisme dan Cicero terutama ya, bahwa hukum itu harus mencerminkan nalar manusia yang diturunkan dari hukum abadi gitu ya. Hukum abadi ini adalah aturan penalaran di mana hal ini bisa menjadi sarana bagi penyempurnaan manusia dalam dunia yang fana. Jadi semula Augustine ini sangat terpengaruh oleh pemikiran terutama Cicero ya. Tetapi ada pembalikan pemikiran di mana akhirnya Santo Augustine meyakini bahwa manusia itu merupakan makhluk yang jatuh ya. Eh, Hal ini kita dapat pahami misalnya di dalam ajaran kekristenan maupun Islam, di mana misalnya kita meyakini bahwa manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam,
dan kemudian Nabi Adam tersebut diturunkan oleh Tuhan ke bumi kan gitu ya, karena melakukan satu tindakan tertentu yang katakanlah bertentangan dengan kehendak Tuhan sehingga dia jatuh gitu kan ke bumi padahal semula berada di surga gitu kan. Nah, di sini Augustus sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama sehingga ia melihat bahwa alih-alih yang semula dia percaya bahwa manusia itu bisa menjadi sempurna, dia meyakini bahwa pada dasarnya konsep manusia itu kan makhluk yang jatuh ya. Makhluk yang jatuh, karena jatuh maka dia tidak mungkin menjadi sempurna gitu. Dia hanya dapat memilah antara hukum manusia dan hukum alam atau hukum Tuhan. Jadi maksudnya dalam pemikiran Agustin itu setelah manusia jatuh, maka manusia itu berada di dalam semesta manusia atau semesta bumi ya, earthly. Di mana di semesta earthly ini ya tadi ya, manusia itu bukanlah malaikat yang selalu sempurna, bisa melakukan hal yang baik sehingga dia itu mustahil dikatakan dapat menjadi manusia yang apa memenuhi kehendak Tuhan ya sebagaimana apabila tadi malaikat di dalam semesta heaven gitu ya, semesta surgawi. Jadi se apa Augustin menolak pemikiran era sebelumnya ya karena dia berpandangan atau berangkat dari paradigma bahwa manusia itu pada dasarnya ya nggak bisa mencapai kesempurnaan karena pada dasarnya ia merupakan makhluk yang jatuh dari surga. Dengan demikian, hukum tidak memiliki justifikasi selain menciptakan perdamaian. Maksudnya, apabila di era sebelumnya kan hukum itu selalu dilekatkan dengan tujuan-tujuan tertentu ya, entah membuat perdamaian maupun untuk membentuk pola hidup yang baik, maka dalam hal ini ya hukum nggak punya justifikasi selain untuk menciptakan perdamaian saja dalam relasi antar manusia. Ada kaitan pula dengan konsep bahwa bagi Agustin hukum itu kan hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya lahiriah ya. Katakanlah peristiwa pembunuhan atau pencurian itu kan berkenaan dengan peristiwa yang lahiriah yang bisa dilihat secara empiris dan kemudian dari situlah seseorang diadili untuk dihukum atau tidak kan gitu ya. Sedangkan bagi pemikiran Augustin yang sangat apa itu lekat dengan pemikiran agama di mana ia meyakini bahwa yang sebetulnya tidak tampak yaitu wilayah hati katakanlah wilayah niat itulah yang justru menjadi penting bagi dia dan itu yang tidak mungkin dijangkau oleh hukum gitu ya. Jadi persoalan bagi Augustin persoalan niat itu persoalan yang di dalam lubuk hati seseorang itu tidak bisa tampak dan oleh karena ada kesenjangan antara hukum yang hanya mengadili persoalan yang lahir ya sementara bagi Augustin adalah penting bagi manusia untuk mengadili hal yang di dalam batiniah itu karena itu berkaitan dengan hukum ketuhanan maka disitulah dia meyakini bahwa ya hukum tadi ya dia tidak mungkin mencapai menciptakan manusia yang apa itu sempurna katakanlah. Dan karenanya di sini hukum tidak memiliki muatan substantif apapun selain untuk menjaga perdamaian saja dalam relasi antar manusia itu. Ya, beberapa pemikir sebelumnya seperti Plato dan Aristoteles misalnya yang apa memberikan wewenang kepada katakanlah philosopher king untuk menghukum idealnya gitu ya ataupun di dalam Cicero tadi ya orang-orang yang unggul untuk menghukum di mana hal itu dilihat sebagai apa sebagai katakanlah guru gitu ya yang sifatnya itu ingin mengingatkan gitu kan apabila terjadi suatu kejahatan lalu kemudian yang menghukum adalah tadi tokoh-tokoh tertentu maka itu kan sebagai semacam peringatan ya dan karena peringatan maka dia uh, merupakan ekses saja efek samping ya bahwa adanya kekerasan itu merupakan ekses samping dari dilanggarnya hukum. Sedangkan bagi Augustine hukuman itu yang berupa kekerasan itu merupakan esensi bagi pemulihan atas tadi konsepsi manusia yang jatuh ke bumi tadi. Jadi sekali lagi ya percaya bahwa manusia jatuh ke bumi karena dosanya gitu ya sehingga segala hukuman yang diberikan atasnya itu merupakan pemulihan pemulihan bagi eh, esensi atau kodratnya yang memang jatuh gitu ya ya tapi ada semacam paradoks bahwa oleh karena mengakui manusia itu sebagai makhluk yang jatuh maka ia itu harus mentaati hukum ya ini semacam paradoks ya di satu sisi Augustine menyatakan bahwa manusia itu
tadi tidak mampu menjadi sempurna, tetapi di saat yang sama persis karena tidak mampu sempurna itulah dia harus mentaati hukum sekurang-kurangnya untuk menciptakan perdamaian dalam relasi antar manusia. Demikian paparan singkat yang simplistis mengenai pemikiran Santo Augustine, yang kemudian pemikiran ini akan dikritik lebih lanjut oleh pemikiran Thomas Aquinas. Ya, pertama perlu dikatakan bahwa Thomas Aquinas di satu sisi setuju dengan konsep pemikirannya Santo Augustine mengenai bahwa manusia itu tidak mungkin sempurna, karena di sini nanti kita akan melihat bagaimana Thomas Aquinas memilah antara beberapa konsep hukum, misalnya eternal law, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ya, eh, yang hanya tampak di dalam pemikiran Tuhan itu sendiri, dan itu tidak bisa dipahami ya oleh nalar manusia. Sehingga di satu sisi ia meyakini seperti hanya Agustin bahwa manusia tidak mungkin sempurna, tetapi di saat yang sama Thomas Aquinas ini juga mengutip pemikiran-pemikiran pagan dari Aristoteles dan Plato ya. Sehingga dengan kata lain, apabila kita sederhanakan, dia mencampur adukan konsepsi teologis dari Santo Augustine dengan pemikiran yang pagan atau hukum kodrat dari Plato maupun Aristoteles ya. Namun apabila kita mencoba memahami secara umum saja ya, ini adalah ilustrasi tentang pemikiran pokok dari Thomas Aquinas yang kerap dikutip oleh orang banyak mengenai pandangannya atas hukum ya. Pertama, bisa kita lihat bahwa di sini ada relasi yang terjalin. Misalnya pertama, yang paling atas adalah eternal law, hukum abadi. Hukum abadi ini merupakan pola kebijaksanaan yang diciptakan oleh Tuhan dan mengatur alam semesta ya. Sebagaimana ini merupakan cerminan pikiran Tuhan itu sendiri. Tentu ada banyak penafsiran tentang maksud ini. Di dalam Islam barangkali kita akan memahami ini sebagai hukum abadi itu sebagai hukum alam gitu ya, yang menggerakkan semua benda yang ada di alam semesta ini, yang dengan kata lain kita katakan sebagai katakanlah sunatullah ya, bahwa ada pola tertentu gitu kan, apabila kita menjatuhkan benda dari udara maka dia akan jatuh ke bawah. Itu kan merupakan suatu pola ya yang diciptakan oleh Tuhan, dan itu yang bekerja di alam semesta. Jadi dengan kata lain eternal law ini adalah dalam semesta saintifik zaman ini boleh jadi bisa kita tafsirkan sebagai ketentuan-ketentuan hukum alam yang bekerja sebagaimana telah dipaparkan di awal ketika kita bicara tentang bagaimana kedudukan filsafat ya. Di situ kan diperlihatkan bagaimana alam semesta ini terjalin satu sama lain, dan di situ ada semacam hukum atau sunatullah yang bekerja, yang diciptakan tentu kita meyakini oleh Tuhan. Tapi selain eternal law yang sifatnya abadi ini, yang merupakan cerminan pikiran Tuhan itu sendiri, yang pada dasarnya sekalipun dia tercermin apa di dalam semesta, tapi dia kan tidak dapat dipahami ya, karena dia merupakan konsep apa itu yang ada di pikiran Tuhan. Nah, ini tercermin, terrefleksi melalui hukum kodrat ya, atau hukum alam katakanlah, natural law. Dikatakan bahwa natural law adalah refleksi atas hukum abadi in the created rational mind as it apprehend the structure of creation. Jadi ini merupakan, hukum kodrat ini merupakan refleksi dari hukum abadi yang dapat dipahami melalui pikiran rasional manusia ya, yang tercermin, yang tertangkap oleh daya rasional manusia, di mana terlihat bahwa alam semesta ini memiliki struktur ya, memiliki keteraturan atau kosmos yang menjalin satu sama lain sehingga sifatnya tertib, tidak chaos gitu kan ya. Jadi dengan kata lain hukum kodrat atau hukum alam ini adalah sesuatu yang terrefleksi dari eternal law dan bisa dipahami oleh pikiran yang rasional yang hanya dimiliki oleh manusia gitu kan ya. Kemudian refleksi berikutnya di dalam eternal law ini juga terrefleksi di dalam divine law atau hukum Tuhan ya. Hukum Tuhan adalah refleksi atas hukum abadi yang tertera secara eksplisit dalam kitab suci.
Kita tentu sebagai umat Muslim misalnya meyakini bahwa kehendak Tuhan itu kan atau kebenaran-kebenaran yang diutarakan oleh Tuhan itu di antaranya tercantum di dalam Al-Quran gitu sebagai kitab suci umat Islam. Jadi ini merupakan cerminan dari pikiran hukum abadi yang nah ini tidak bisa dipahami kan tadi ya. Sedangkan divine law itu tercantum di dalam ayat-ayat kitab suci sehingga hal ini bisa dipahami pula oleh manusia ya. Nah, lalu dari situlah kemudian berdasarkan ya kita pahami bahwa di dalam ajaran agama itu didasarkan pada konsep ketakutan maupun cinta ya, bahwa segala sesuatu dilakukan demi Tuhan itu bisa karena takut maupun cinta, dan dari sini diciptakanlah human law, hukum manusia, di mana ini merupakan eh, apa itu ciptaan manusia ya, ciptaan manusia dikatakan bahwa man's creaturely collaboration in God's providence may be either statutory or customary. Jadi dia itu bisa tertulis, bisa juga merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh manusia di dalam hubungan sosialnya satu dengan yang lain. Hal ini bisa tercermin dari misalnya hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional yang ini dianggap berlaku universal gitu kan, ataupun hukum perdata misalnya yang sifatnya partikular. eh, tetapi tentu kita pahami bahwa prinsip-prinsip hukum apa itu prinsip-prinsipnya itu kan bersifat universal juga ya. Jadi ini kira-kira teman-teman ketika Thomas Aquinas berupaya memahami hukum itu dia akan selalu mengkaitkan dengan relasi antara beberapa konsepsi dalam hal ini hukum manusia, hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum alam, hukum abadi. Selanjutnya kita akan coba masuki era modern ya. Era modern tentu berbeda dengan era abad pertengahan yang sangat dipengaruhi oleh cara berpikir yang bercara pada agama atau bertumbuh pada teologi. Dalam hal ini, para pemikir era modern itu justru berupaya menghindari dominasi agama dan kembali ke rasio manusia gitu ya, kira-kira. Jadi refleksinya itu benar-benar murni berangkat dari rasionalitas manusia semata tanpa bertopang pada hal-hal yang sifatnya entah di era seperti di era Yunani kuno kan bertopang pada hukum kodrat yang sifatnya itu ada di dalam semesta, sedangkan di abad pertengahan bertopang pada kitab suci. Sedangkan di era modern ini eh, pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke, saya kira sekalipun tentu ada dimensi spiritual atau agamisnya, itu lebih mendasarkan pada eh, apa cara berupaya berpikir sendiri ya sebagai ciri khas orang modern. Dalam pemikiran Hobbes itu ia menolak asumsi etis hukum sebagai halnya terkandung di dalam pemikir kuno di mana telah disampaikan bahwa mereka percaya hukum itu merupakan sarana perdamaian dan keedukasi, maupun juga menolak para pemikir di abad pertengahan yang memiliki asumsi teologis ya bahwa yaitu merupakan perintah ilahi sehingga hukum dalam hal ini Thomas Hobbes lebih meyakini bahwa hukum ya sederhananya hanyalah satunya-satunya sumber bagi pencegah kekerasan di dunia dan ini tidak ada kaitannya dengan persoalan kodrat gitu ya baik yang tercermin dari kitab suci maupun dari alam semesta. Intinya bagi Thomas Hobbes berangkat dari fakta sosial yang ada dia melihat secara empiris bahwa ya hukum ini berguna karena dia bisa mencegah kekerasan titik dan itu tidak ada urusannya dengan yang ilahi dan yang kodrati gitu ya. Tentu dia pun meyakini bagaimana halnya pemikir di era abad pertengahan ya maupun pemikir hukum alam di mana dunia itu terbagi atas dunia ilahi yang tak terjangkau oleh nalar dan dunia nyata ya. Oleh karena dia mengatakan bahwa dunia ilahi ini tak terjangkau oleh nalar, maka termasuk lebih fokus kepada konsep dunia nyata saja di dalam membicarakan tentang hukum. Dikatakan bahwa manusia tidak dilihat secara normatif sebagaimana hukum alam dan abad pertengahan melihat manusia ya. Di abad Yunani kuno kan dilihat manusia itu adalah makhluk rasional gitu ya. Sedangkan di abad pertengahan manusia dilihat sebagai makhluk yang apa itu ditiupkan ruh oleh Tuhan atau makhluk semi ilahiyah katakanlah. Jadi
ketika bicara tentang hukum kan, kalau di abad Yunani kuno, manusia dianggap semuanya rasional, mampu berpikir segala macam, dan kemudian diciptakanlah beberapa konsepsi tentang philosopher king. Di era abad pertengahan, manusia dilihat sebagai semuanya memiliki apa itu uh, nalar ya, baik entah dilihat sebagai makhluk yang jatuh maupun dilihat sebagai makhluk yang dapat memahami hukum kodrat. Dalam hal ini Thomas Hobbes itu mengenyampingkan semua narasi tentang konsep manusia, lalu kemudian menggunakan metode empiris yang katakanlah saintifik untuk melihat apa sih hakikat manusia ya, untuk kemudian nanti bicara tentang hukum. Jadi bagi Thomas Hobbes itu apabila kita membaca di berbagai literatur ya, kerap dikatakan bahwa eh, manusia itu secara empiris itu didrive oleh keinginan-keinginan tertentu ya. Di antaranya keinginan untuk memiliki sesuatu, termasuk juga karena ingin sesuatu dan kemudian kita pahami bahwa benda-benda di sekitar kita ini sifatnya terbatas, katakanlah, sebagaimana halnya dijelaskan dalam ilmu ekonomi, maka manusia itu punya rasa iri dengki terhadap satu sama lain ya, sehingga dalam hal ini secara empiris sederhananya Thomas Hobbes berupaya memotret dimensi gelap, katakanlah kecenderungan negatif dari diri manusia ya. Di mana bagi Thomas Hobbes manusia itu ibaratnya serigala bagi manusia yang lain gitu ya. Dengan kata lain, ia tidak percaya bahwa tanpa adanya hukum manusia itu berbuat baik gitu, saling membantu dan seterusnya. Karena sekali lagi secara saintifik, menurut Thomas Hobbes manusia itu punya drive-drive yang sifatnya egoistis ya. Ya, ini hukum itu nanti kita akan coba pahami lebih lanjut ya, terutama di aliran positivisme, di mana yang namanya hukum itu kan bersumber dari penguasa ya. Artinya ini persoalan filosofis yang pernah saya terangkan juga, di mana apabila kita bertanya tentang mengapa misalnya DPR memiliki wewenang untuk bikin undang-undang, maka kita tentu akan menjawab karena wewenang DPR itu ada di dalam undang-undang dasar gitu ya. Tapi kan kita mentok di dalam undang-undang dasar untuk mengatakan apa daya mengikat undang-undang dasar. Kenapa undang-undang dasar itu dengan kata lain mengikat semua orang yang bahkan lahir kemudian ya. Artinya nggak pernah setuju. Saya dan saudara kan nggak pernah setuju untuk menyepakati undang-undang dasar. Tentu jawabannya beragam, beraneka ragam ya. Kalau di era Yunani kuno telah diterangkan di era polis, apabila kamu nggak setuju ya kamu tinggal keluar saja. Tetapi dalam era ini karena Thomas Hobbes itu berpikir empiris, maka yang namanya hukum itu bersumber dari penguasa yang perintahnya itu ditaati gitu ya. Jadi dia itu nggak bersandar pada kodrat lah, pada nalar lah. Cuma ia bersandar dari fakta bahwa ada loh orang yang karena citra tertentunya, kemudian dia memiliki katakanlah karisma dan dari situ ia mengutarakan perintah-perintah tertentu yang kemudian ditaati oleh masyarakat. Itulah sumber dari hukum, yaitu fakta sosial bahwa ada penguasa yang perintahnya ditaati. Dan ini harus dibuat tertulis ya. Ya, ini bicara tentang asal-usul hukum panjang ya, cuma dan sekali lagi akan saya paparkan nanti di pertemuan berikutnya, di mana apabila kita ingin memahami hukum, maka tentu tadi kita tidak bisa lepas dari konsep yang disebut dengan kedaulatan, di mana hukum itu kan awalnya karena ada yang berdaulat ya. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar tadi diciptakan oleh sekelompok orang yang katakanlah berdaulat, eh, yang ada karena dia menghindari Leviathan. Leviathan itu adalah kondisi apabila ketika bayangkan tidak ada hukum, maka apa itu orang tadi ya kata Thomas Hobbes bisa memangsa satu sama lain kan, sehingga diperlukan hukum gitu ya. Dengan kata lain, masyarakat kita ini, individu-individu ini menciptakan yang disebut dengan kontrak sosial. Kontrak sosial adalah semacam kesepakatan kesepakatan di mana kita setuju untuk menciptakan hukum gitu ya. Nah, hukum ini katakanlah Leviathan. Leviathan ini adalah katakanlah naga yang punya wewenang untuk mengatur serigala-serigala tadi. Ibaratnya kita serigala karena kita bisa egois, negara itu adalah naga gitu ya, yang punya kekuatan lebih dahsyat dari serigala sehingga bisa mengatur para serigala ini. Nah, dari mana eh, apa Leviathan ini terbentuk tadi ya, dari kontrak sosial. Jadi kita diandaikan pernah setuju menciptakan negara. Sebagaimana halnya Presiden Soekarno pada saat itu bersetuju dengan beberapa
para founding fathers ya ketika di rapat BPUPKI misalnya. Itu yang disebut dengan social contract. Dan dari mana social contract itu mengikat? Nah, itu datang dari state of nature atau kondisi alamiah, di mana termasuk meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki hak alami, yaitu hak alami untuk setuju atau tidak setuju, katakanlah gitu ya. Kemudian termasuk berpandangan bahwa tugas yang peroleh adalah untuk menjaga perdamaian saja. Oke, jadi sekali lagi dia berbeda dengan para pemikir dulu yang masih meyakini bahwa hukum itu memiliki dimensi substantif untuk menciptakan manusia versi tertentu gitu ya. Kemudian sorry, eh, masyarakat dapat melakukan civil disobedience apabila penguasa tak menjalankan tugasnya itu, gitu ya. Oke, berikutnya pemikiran John Locke. Locke juga melepaskan diri dari metafisika kuno ya, sebagaimana di pemikirannya Plato Aristoteles dan teologi abad pertengahan tanpa menyerah pada ekstremisme atau amoralisme Hobbes. Ekstremisme atau amoralisme Hobbes itu tadi maksudnya ya bahwa dia melihat manusia secara empiris namun melihat dimensi negatif manusia yang katakanlah sifatnya egoistik dan ibaratnya dia merupakan serigala satu sama lain yang dapat memakan satu sama lain ya apabila tidak ada hukum. Jadi satu sisi John Locke menolak pemikiran dulu gitu ya yang sifatnya metafisis kaitan dengan kodrat lah manusia itu merupakan apa itu cerminan ilahi lah gitu dan seterusnya, tetapi juga dia menolak konsepsi Hobbes yang ekstrim gitu ya. Uh, jadi gampangnya bahwa apabila di dalam konsep Hobbes manusia dilihat sebagai makhluk yang negatif, dalam semesta John Locke, dalam pikiran John Locke, manusia itu memiliki teori hak kodrati ya yang diberikan dari Tuhan, dan ini menjadi dasar bagi konsepsi hak asasi manusia ya di era sekarang, di mana manusia itu punya kodrat yang diberikan Tuhan, dan dalam semesta bagi John Locke, dalam semesta state of nature itu setiap individu itu punya kecenderungan untuk saling membantu gitu, saling berbuat baik dan seterusnya. Jadi bagi John Locke, alih-alih mengerikan, era ketika state of nature itu adalah era ketika manusia berbuat baik satu sama lain dengan tulus katakanlah tanpa adanya paksaan hukum. Itu adalah gambaran tentang state of nature yang membedakan dia dengan pemikiran Hobbes ya. Kemudian John Locke tadi telah dikatakan dia mendasarkan konsep negara. Kita kan bicara negara tadi ya, bagaimana pembentukan dan seterusnya itu kan didasarkan pada yang namanya hak ya. Nah, John Locke percaya bahwa manusia punya hak yang diberikan dari Tuhan, sehingga oleh karena diberikan hak oleh Tuhan, maka dia memiliki diri sendiri. Saya memiliki diri sendiri karena saya diberikan hak oleh Tuhan. Oleh karena saya memiliki diri sendiri, maka saya dapat memiliki hal-hal yang sifatnya pribadi. Seperti saya pernah terangkan bahwa di dalam hukum agraria, kita mengenal aturan tentang bahwa apabila ada tanah yang dikuasai selama 2 tahun, diolah dan tidak ada pihak lain yang memilikinya, maka otomatis tanah itu menjadi milik kita. Nah, ini sebetulnya merupakan cerminan dari konsep kepemilikan pribadi, property rights yang dicanangkan antara lain oleh John Locke, di mana kenapa sesuatu itu bisa menjadi milik kita, karena kita bekerja di tanah itu, katakanlah kita mencurahkan waktu dan tenaga, dan sehingga keringat bercucuran di tanah itu, dan karenanya dia ibaratnya itu menjadi menyatu dengan tubuh kita, menjadi milik diri kita. Itulah yang disebut dengan kepemilikan pribadi ya. Implikasi praktis dari konsepsi pemilikan pribadi ini itu adalah pada konsepsi keadilan liberalisme atau filsafat politik liberalisme yang lebih menekankan pada perlindungan individual ya, yang sifatnya individual dan memberikan kepastian. Dengan kata lain di sini maka dia John Locke termasuk pemikir yang mengidealkan bahwa negara itu ya hanyalah sebagai sekedar negara penjaga malam. Dia tidak berurusan untuk berupaya melakukan distribusi kekayaan di dalam masyarakat, karena sekali lagi liberalisme menekankan pada kepemilikan pribadi. Bagi John Locke, hukum bersumber dari hak kodrati masyarakat. Tadi hak kodrati masyarakat bersumber dari kepemilikan diri. Kepemilikan diri bersumber dari teori hak kodrati yang berasal dari Tuhan. Dari sinilah penguasa memperoleh kedaulatan, dan hukum itu harus dibuat secara tertulisnya. Nah ini ya ilustrasi yang tadi saya maksud di dalam state of nature. Konsepsinya mirip dengan Hobbes, hanya saja bagi John Locke
alih-alih homo homini lupus yang berarti manusia itu ibarat serigala bagi manusia lainnya, ia meyakini bahwa manusia itu adalah kawan bagi manusia lainnya. Dan dari situlah tercipta kontrak sosial di dalam apabila ditarik sebelumnya, maka manusia memiliki berada dalam situasi state of nature yang mengandaikan kepemilikan teori hak kodrati ya. Seperti John Locke juga, tugas yang berdaulat adalah menjaga perdamaian dan masyarakat dapat membangkang melakukan civil disobedience jika penguasa tak menjalankan tugasnya itu. Dengan kata lain, konsepsi modern itu apa ya? Di satu sisi tidak bersifat substantif ya, dalam arti kan tidak berupaya menciptakan manusia yang ideal dan segala macam. Tapi di saat yang sama apabila negara itu tidak menjalankan tugas utamanya yaitu menjaga perdamaian, maka dia dapat dibangkangi gitu ya, dapat dilawan. Hal ini berbeda dengan pemikir dulu justru ya yang kita melihat paradoks ya. Di satu sisi era-era Yunani kuno dalam pemikiran Plato dan Aristoteles mereka meyakini bahwa hukum itu harus berupaya menciptakan manusia juga kan dengan lebih baik, tetapi di saat yang sama mereka menolak pembangkangan terhadap hukum. Saya kira demikian ya paparan mengenai sejarah pemikiran hukum yang dapat saya sampaikan. Selebihnya silahkan bisa dibaca literatur yang telah diberikan karena menjelaskan secara lebih panjang mengenai para pemikir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.